Selamat siang. Hari ini kita pada pertemuan kedua dalam mata kuliah metodologi penelitian. Hari ini kita akan membahas tentang tahapan penelitian. Kemarin kita sudah membahas secara umum apa saja sih isinya di dalam metodologi penelitian. Nah, hari ini secara khusus kita akan lebih banyak membahas tentang tahapan penelitian. Khususnya apa aja sih yang ada di bab 1, agar teman-teman juga nanti di saat kuis sudah mulai bisa menganalisa apa sih isinya di dalam jurnal, terutama di latar belakang masalah dan juga di pendahuluan dari jurnal yang teman-teman miliki. Oke, secara umum di dalam tahapan penelitian ada 4 syarat yang harus ada di dalam penelitian, yang wajib ada dari bab 1 sampai bab 4. Yang pertama adalah identifikasi masalah, yang kedua adalah perumusan hipotesis, yang ketiga pengujian hipotesis dan analisis, yang keempat adalah kesimpulan. Nah, kita akan fokus pada identifikasi masalah, itu yang ada pada bab 1 nanti saat teman-teman sudah akan melakukan atau mengajukan proposal penelitian. Kemarin banyak pertanyaan, bagaimana sih kita pertama melakukan penelitian itu? Yang paling sulit adalah menentukan judul, teman-teman bilang. Nah, kesalahan selama ini adalah kita memulai dari judul, padahal masalahnya tidak ada, atau masalahnya ada tetapi kita tidak bisa menggali atau menuangkan masalah yang kita miliki ke dalam sebuah tulisan. Nah, sehingga di dalam identifikasi masalah yang wajib ada adalah yang pertama adalah latar belakang masalah, kedua rumusan masalah, 3 adalah tujuan penelitian, 4 manfaat penelitian. Kalau bisa teman-teman katakan adalah memang yang bagian tersulit di dalam membuat penelitian itu adalah membuat bab 1 atau identifikasi masalah. Karena kadang keinginan peneliti itu tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam lapangan. Contohnya, kita memulai dari latar belakang masalah. Bisa dilihat di referensi berbagai contoh di bab 1. Di situ jelas tulisannya latar belakang masalah. Tetapi kesalahan penulisan di dalam latar belakang banyak menuliskan teori. Padahal teori itu adanya di bab 2. Nah, jadi apa sih isinya latar belakang masalah? Latar belakang masalah isinya adalah segala hal yang terkait dengan data yang bisa kita dapatkan dari lapangan, survei maupun jurnal yang dapat memperkuat masalah yang akan kita angkat di dalam penelitian. Contohnya di saat kita akan melakukan meneliti latar belakang masalah itu dimulai dari mana? Pertama, kita bisa melakukan survei. Survei seperti apa kita survei? Kita bisa melakukan observasi dan wawancara. Yang diobservasi berapa? Observasi itu kita melihat lingkungan tempat kita penelitian itu apakah sesuai dengan masalah yang akan kita angkat. Yang kedua, kita mengambil data dengan melakukan wawancara minimal pada 6 orang yang akan menjadi subjek penelitian kita. Kemudian di saat misalnya 6 itu ternyata 5 memiliki masalah yang sama, berarti itu dianggap kuat secara survei. Kemudian survei yang lain bisa kita lakukan dengan pengumpulan data menggunakan kuesioner. Misalnya kita ingin mengangkat tentang depresi pada lansia. Sehingga kita, karena lansia susah untuk diwawancara, kita mengecek gejala depresi yang dialami dengan menggunakan alat ukur. Yang diambil berapa? 6-10 orang untuk melihat seberapa besar depresi yang dialami. Dan yang ketiga adalah kita bisa melakukan dengan memperkuat dengan jurnal penelitian di mana yang mirip dengan penelitian kita. Sehingga saat data tadi observasi, wawancara dan juga kita melakukan tadi survei dengan menggunakan kuesioner itu sudah ada, ternyata di tempat lain juga ada yang melakukan penelitian sama. Apakah itu plagiat? Tidak, karena kita melakukan di tempat yang berbeda,
dengan subjek yang berbeda, dengan mungkin alat ukur yang berbeda, dengan latar belakang masalah juga yang berbeda, walaupun dengan judul yang sama. Sehingga teman-teman harus mendalami betul isi dari latar belakang. Selain itu bisa banget diperkuat dengan survei yang berasal dari misalnya Riskesdas ya, misalnya dengan misalnya berapa sih jumlah lansia di daerah yang akan kita ambil, berapa persen yang mengalami sakit ini dan sakit itu juga bisa dimasukkan sebagai data di latar belakang masalah. Kemudian setelah kita masuk ke latar belakang masalah, kita masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah ini akan terkait dengan judul atau inti dari penelitian kita. Biasanya rumusan masalah itu sama tulisannya dengan judul, tetapi tinggal kita tulis bilang mengapa atau bagaimanakah ya hubungan A atau B pada masalah kita itu. Yang ketiga, tujuan penelitian sudah pasti. Bagaimana tujuannya yang terkait dengan praktis atau subjek yang kita teliti, atau secara akademisi terkait dengan mata kuliahnya, atau terkait dengan sumbangsihnya kepada dunia keperawatan. Sampai di situ teman-teman bisa melihat dulu survei apa isi latar belakang dari dua jurnal yang teman-teman miliki. Silahkan nanti ditulis kira-kira latar belakang masalah dari setiap setiap jurnal teman-teman itu sudah dituliskan di dalam bentuk kuis. Kemudian saya akan lebih banyak membahas tentang ruang lingkup penelitian. Nah, di bab 1 juga ada, selain latar belakang, rumusan, tujuan, manfaat, ada ruang lingkup penelitian dan juga keaslian penelitian. Nah, di dalam ruang lingkup penelitian, di situ kalau di jurnal mungkin tidak ada. Tetapi kalau teman-teman misalnya searching bab 1 dari penelitian orang lain, itu biasanya ada ruang lingkup. Ruang lingkup itu nanti terkait dengan kita ingin meneliti sebatas mana, di mana di dalam ruang lingkup itu nanti isinya tujuan penelitian, populasinya berapa banyak, dan juga sampel, teknik sampling yang akan dilakukan itu seperti apa. Tetapi teknik sampling nanti dipelajari di akhir. Tetapi minimal di dalam ruang lingkup kita sudah membahas terkait dengan itu. Kemudian alat ukur yang akan kita gunakan, ataupun di situ juga terkait juga dengan metode desain penelitian yang akan kita gunakan di dalam penelitian tersebut. Nah, teman-teman juga banyak yang bertanya, akhirnya bagaimana sih kita bisa tahu penelitian kita itu plagiat atau tidak, kita jiplak atau enggak. Nah, itu bisa dilihat dari keaslian penelitian. Caranya bagaimana? Apabila kita menggunakan satu variabel saja, misalnya judulnya hanya keterampilan PHBS pada anak, berarti kan PHBS pada intinya pada PHBS-nya. Nah, di situ apakah ada penelitian yang lain tentang itu? Tapi kalau lokasinya berbeda, metodenya berbeda, nah di situ kita bandingkan di keaslian penelitian, sehingga teman-teman juga tidak asal tulis, tetapi kita juga menulis referensi, selalu menulis referensi yang kita masukkan ke dalam penelitian kita, baik dari bab 1 sampai dengan bab 6. Inti di dalam awal penelitian adalah itu harus original atau asli, dengan cara tidak mungkin kita tidak mengambil dari penelitian orang lain juga, tetapi kita harus tetap menulis kutipan, mengutip apa yang sudah kita ambil dari penelitian orang lain dalam bentuk daftar pustaka. Nah, itu daftar pustaka dan juga tinjauan pustaka yang ditulis di depan maupun di belakang. Dan diusahakan di saat kita melakukan penelitian, jurnal yang kita gunakan 5 tahun terakhir. Nah, untuk sementara teman-teman saya minta di dalam kuis itu untuk mengidentifikasi latar belakang masalahnya. Kemarin teman-teman sudah menulis desainnya apa. Kali ini lebih banyak menulis tentang latar belakang dari 2 jurnal. Kemudian saya minta yang terakhir di dalam kuisnya menuliskan kira-kira masalah apa yang bisa teman-teman temukan di lingkungan tempat teman-teman bekerja atau tinggal, yang bisa diangkat sebagai sebuah penelitian. Boleh apa aja,
boleh dalam bentuk cerita, karena tidak harus itu bisa kita masukkan di dalam data wawancara atau data survei. Nanti kalau salah benernya nggak apa-apa, nanti kita cross check kembali. Sekian, dan juga dibaca PPT-nya. Kemudian kita akan ada tanya jawab, dan minggu depan kita akan lanjut ke jenis penelitian. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.